Jadi ini adalah mainan Transformers yang bisa dibongkar pasang. Dan di video kali ini kita akan jadi tukang. Yap, bener, ini adalah mainan Transformers yang unik banget karena kita bisa bongkar pasang Transformersnya pakai obeng. Dan ini ngebuat kita jadi kayak tukang banget sih. Tapi mainan ini keren dan seru banget. Dan buat kalian yang mau beli mainan kayak gini, bisa langsung cek link TikTok shopnya Rumah Kado Tangerang atau cek linknya di deskripsi aja. Yap, dan ini dia mainan kita kali ini. Yang packagingnya gue suka banget karena dalam bentuk box yang rapih gini dan desain boxnya yang menarik banget. Dan langsung aja kita lihat ke boxnya mainan Transformers yang unik ini. Pertama langsung kelihatan animasi dari robotnya yang gede banget. Walaupun ini bukan bentuk asli mainannya, tapi gue suka sih sama desain robot ini. Nama dari mainannya itulah DIY Deformation, dimana berdasarkan Google, DIY adalah kayak membuat kreasi dengan tangan kita sendiri. Dan ini yang ngebuat kita jadi kayak tukang di mainan Transformers kali ini. Dikasih penjelasan juga kalau kita akan memasukkan sebuah baut ke dalam Transformersnya menggunakan sebuah obeng. Dan nanti langsung aja kita lihat gimana cara maininnya. Ada semacam barcode yang tulisannya untuk lihat instruksinya. Dan pas gue coba scan si barcode ini, kita diarahin ke semacam website versi Cina gitu sih. Dan sebenarnya agak nggak membantu ya. Ya tapi bolehlah buat kalian yang bingung dan coba untuk melihat video ini. Tulisan 5-in-1 yang artinya kita bisa gabungin 5 kendaraan jadi satu robot yang besar. Beberapa logo kayak gini, tulisan ini, sampingnya kayak gini, dengan berbagai penjelasan mobil yang kita dapatkan dan cara merakitnya. Dan ada tulisan ekstra baut cadangan. Jadi buat kalian yang suka ngilangin barang, gak perlu takut kehilangan baut di mainan ini. Sisi yang satu juga sama, itu tentang kelengkapan dan juga cara merakitnya. Dan ini bagian belakangnya dengan foto asli dari mainannya, yaitu robot yang digabungin, dan kelima mobilnya. Bagian atasnya kayak gini dengan ada berbagai penjelasan tulisan dan penjelasan tentang fitur dari mainan ini. Dan sekarang langsung kita unboxing mainannya. Pertama kita dapat buku panduan dan mendapatkan 6 plastik yang berisikan mobil-mobilnya. Dan ini dia buku panduannya yang lengkap semua penjelasannya tentang nama mobil dan juga cara ngerakitnya. Dan kalau dari gambar hasilnya agak terlihat kayak susah sih ya. Ya tapi langsung kita coba buat maininnya sesusah apa mainan ini. Dan inilah mobil yang kita dapatkan dengan nama mobilnya, jumlah rakitan, dan cara ngerakitnya. Terakhir adalah robotnya dan juga cara ngerakitnya. Dan dari 6 plastik yang kita dapatkan, keempat plastiknya udah dirakit menjadi satu mobil yang bagus. Dan 2 plastik sisanya, itu kayak masih berantakan dan kayaknya harus kita rakit dulu. Yaitu plastik yang ini dan yang ini. Oke, sekarang sudah kita buka plastiknya dan kita keluarin si mainannya ini. Nah, dan ini semua mainan yang udah dikeluarin. Dan kelihatan tinggal satu mobil yang belum dirakit kayak gini. Sekarang langsung kita coba buat rakitin seat mobil terakhirnya ini. Dan di sini kita langsung dapat satu obeng warna kuning ini yang akan kita gunakan untuk bongkar pasang si mainan ini. Tapi ternyata pas dicoba, ngerakit mainannya nggak sesusah yang dibayangkan. Karena dia udah kayak ada duduk gitu di setiap bagiannya dan ada tempat juga untuk bautnya itu. Jadi sebenarnya gampang banget, kita tinggal ngikutin aja dari pola-polanya itu. Tinggal masukin bautnya dan langsung kencengin aja bautnya. Dan ini gue lanjutin proses buatnya, tapi ini gue cepetin ya. Dan ini dia kelima mobilnya yang udah jadi semua. Dan ini dia obeng yang akan kita pakai untuk ngerakit mobil dan juga ngerakit robotnya. Bentuknya sih emang agak kecil, tapi nggak sekecil itu sih. Pasti pegang pun enak banget dan ngebuat feel pas ngebongkar pasangnya jadi makin seru sih. Dan ya gue suka banget sama konsep pakai baut kayak gini. Dan ini adalah baut cadangan yang dikasih buat simpanan kita. Dan juga bentuk obengnya kayak gini ya, sama kayak dibentuk obeng beneran ya. Dan cara pakainya pun juga tinggal masukin aja obengnya dan langsung putar ke kanan untuk kencengin dan ke kiri untuk longgarin. Tapi biar adil, kayaknya kita harus ngerakit semua mobilnya dari nol deh. Dan gue bakal ngeliatin ke kalian kalau mobilnya dirakit tuh kayak gimana dan keseruan mainnya kayak gimana. Dan tentunya akan gue timelapse biar nggak terlalu lama ya. Dan ini dia kelima mobilnya yang udah jadi semuanya. Dan kalau dari ukurannya di sini bisa dilihat kalau kelima mobilnya hampir memiliki ukuran yang sama ya. Dan sekarang langsung kita bahas ke mobilnya satu persatu. Dan ini dia mobil pertama kita yang tampilannya kayak gini. Jadi ini adalah truk yang belakangnya ada kayak semacam bak gitu.
yang fungsinya untuk membawa barang-barang. Dan kalau di truk ini, dia kayak membawa batu-batuan yang sangat banyak kayak gini. Pertama yang gue rasain sih adalah bahannya yang kerasa solid banget. Walaupun bahannya agak ringan ya, nggak begitu berat, tapi pasti pegang terasa enak aja gitu. Ada detail batunya di sini yang sangat banyak. Yang sayangnya batu-batuan ini nggak dicat ya. Bentuk baknya kayak gini yang lucu banget ya. Ada stiker di sininya, bagian depannya kayak gini, detail lampu-lampu di atas mobilnya yang berwarna abu-abu, stiker lagi di sampingnya, detail interior yang keren banget, kayak ada bagian kursinya di sini, dan bagian dashboardnya yang agak susah kelihatan nih. Bagian bumper depannya kayak gini, yang dicat warna abu-abu juga, detail lampu juga cukup oke, kayak banyak bagian lampu-lampunya, stiker lagi di sini, dan kayak gini bagian ban dan velgnya perpaduan antara warna kuning dan juga abu-abu, yang bisa muter juga dengan sangat baik dan juga bisa dijalanin. Dan karena mainannya adalah mainan DIY atau yang bisa dibongkar pasang, jadi tentunya di seluruh badan mobilnya akan ada banyak baut warna putih kayak gini yang nempel di mana-mana. Tapi ini jadi ngebuat gampang banget buat ngebongkar pasang si bautnya dan mobilnya. Lanjut ke mobil yang keduanya, yang kayak gini penampilannya. Dimana truk yang kedua ini adalah truk kayak penggali lubang gitu ya. Karena bisa kita lihat di belakang truknya itu kayak ada semacam alat penggali lubangnya yang ujungnya runcing kayak gini. Dan kayak gini detail dari alatnya yang ujungnya kayak runcing gitu buat ngelubangin tanah ya mungkin. Dan kerennya di alat ini juga banyak artikulasinya yang bisa digerak-gerakin. Jadi makin keren banget buat ngepose-posein sih bagian truknya ini. Dan total ada 3 artikulasi yang bisa digerakin sampai ke bagian bawah alatnya. Artikulasi pun juga kokoh dan seret banget dan kalian bisa dengar suaranya kayak gini. Tapi untuk desain keseluruhan mobilnya dan juga bagian depan dari mobilnya, kelima mobil itu sama persis ya desainnya, bisa dilihat kayak gini. Dan yang membedakan cuman alat-alatnya yang dibawa sama si truknya ini. Kayak ini alat pengangkat batu dan alat penggali lubang. Dan karena detail yang sama persis kayak gini, jadi kita skip aja buat pembahasan detail dari si desain mobilnya. Lanjut ke truk yang ketiga, yang kayak gini penampilannya. Dan mobil ketiga ini adalah mobil truk molen gitu ya, yang identik dengan bagian belakangnya yang bulat dan besar kayak gini, yang biasa digunakan untuk mengangkat semen. Ada detail stiker di sininya. Dan bagian alatnya bisa diputar sedikit-sedikit kayak gini. Dan bagian atasnya di sini bisa dibuka, yang kayaknya buat jadi transformasiin ke bagian robotnya, karena ini salah satu bagian kaki. Dan di belakang sini kayak ada penyangganya yang dikencangkan pakai baut. Lanjut ke mobil yang keempat, yang kayak gini penampilannya. Dan kalau ini adalah kayak truk pengait gitu ya, karena di bagian belakang truknya kayak ada semacam cakar yang fungsinya untuk ngambil-ngambil barang gitu. Dan kayak gini detailnya, yang dia punya 3 capitan. Dan tentunya capitannya juga punya artikulasi yang bisa digerak-gerakin. Jadi bisa diposein juga. Sama kayak di truk yang sebelumnya, di sini juga ada 2 artikulasi lainnya yang bisa diposein juga ke berbagai gayanya lagi. Terakhir bagian sininya pun juga bisa diputar-putar kayak gini. Dan ini dia truk terakhirnya yang tampilannya kira-kira kayak gini. Dan ini dia truknya yang paling beda dari truk yang lain. Karena ini adalah truk yang paling besar. Karena memang modelnya beda, itu adalah model eskavator kayak gini. Kayak detail ban yang berbeda karena dia aslinya emang dia kayak pakai rantai gitu. Tapi di bagian bawahnya dikasih ban kecil biar mainan ini bisa tetap jalanin. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan untuk obeng yang kita pakai. Jadi kalian nggak akan bingung buat naruh obengnya di mana. Dan detail kokpitnya juga beda dari truk yang lain. Tapi sayang ini nggak bolong dan kelihatan interiornya dan juga nggak dicat kayak gini. Tapi ada stiker yang menggambarkan ini adalah jendela. Di depannya ada logo dari mainannya, stiker di bagian samping, 2 tanduk di bagian belakang truknya, dan tentunya eskavator ini punya semacam capitan di bagian depannya ini. Dan dia juga punya beberapa artikulasinya yang bisa digerak-gerakin. Dan artikulasinya pun juga lumayan luas untuk digerak-gerakinnya. Dan ada plastik panjang kayak gini yang biasanya untuk ngaktifin baterai dari si mainannya. Yang kalau kita tarik bakal ngaktifin ya, dan tulisannya juga kayak gini. Dan tombol suaranya ada di belakang bagian sininya. Dan langsung aja kita tarik talinya dan kita dengerin suaranya. Dan pas kita pencet keluar suaranya, tapi nggak tahu ini muncul dari mana karena masih dalam mode mobil kayak gini. Mungkin nanti bakal kita lihat pas dalam mode robotnya. Dan sekarang sudah kita coba untuk merakit kelima mobil ini menjadi satu robot yang besar. Pertama siapkan 2 mobil ini yang akan jadi tangannya. Untuk mobil penggali tanah, kedua ban yang sebelah kanan kita cabut kayak gini. Dan bagian lainnya dibiarkan saja. Dan untuk mobil pencapit, kedua ban yang dari sebelah kiri yang kita cabut. Lanjut ke mobil ekskavatornya yang akan jadi bagian dada dan juga kepalanya. Dan pertama kita keluarin dulu kedua bannya. Dan kedua bannya ini akan menjadi bagian paha dari robotnya. Lanjut pindah lagi ke truk batu dan juga truk semen yang akan menjadi kakinya. Pertama adalah truk semen yang akan kita keluarkan si bagian semennya itu. Dan buka bagian atasnya. Masukkan paha ke dalam bagian semennya dengan warna kuning di bagian luarnya. Kemudian keduanya kita baut dari bagian bawah semennya. Kemudian balikin semennya ke dalam truknya dan jadilah kakinya kayak gini. Dan untuk ban dari truk sebelumnya kita taruh di bagian belakangnya sini. Dan jadinya kayak gini. Lanjut ke truk pengangkat batu, yaitu lakukan yang sama kayak sebelumnya. Lepaskan baknya dan masukkan bagian pahanya. Dan langsung kencangkan pakai baut. Dan jangan lupa taruh ban di bagian belakang truknya. Balik lagi ke truk ekskavatornya, cabut 2 tanduk yang ada di belakang mobilnya. Buka 2 baut yang ada di bagian bawah ekskavatornya dan copot bagian atasnya. Setelah itu bawahnya ini bisa dibagi 2 lagi untuk mengeluarkan bagian kepalanya. Ini agak keras sedikit jadi harus agak dipaksa ya. Dan setelah dicabut kepalanya, ini menjadi bagian dadanya. Kemudian bagian dadanya dipasang truk pencapit sebagai tangan kanannya dan kencangkan dari bagian bawahnya sini. Lanjut pasang juga pengebor tanah sebagai tangan kirinya dan kencangkan juga di bagian bawahnya. Kemudian pasang kakinya di bagian dadanya juga dan kencangkan di bagian samping kakinya.
Bagian bawah palanya kita tarik biar jadi panjang kayak gini. Lalu kita masukkan ke bagian dadanya di antara kedua tangannya. Dan sebagai penguncinya, taruh 2 sisa ban terakhir di bagian dadanya kayak gini. Sisa bagian eskavator yang ini ditaruh di bagian belakang kepalanya. Masukkan juga 2 tanduk eskavator ke bagian sininya. Terakhirnya adalah obengnya yang bisa kita simpan di bagian dadanya, bagian bawahnya kayak ini. Dan akhirnya kita telah berhasil. Yap, tapi jujur gue seneng banget bisa ngeliat ini dalam bentuk mode robotnya. Ternyata keren banget loh. Pertama dari bahannya yang ringan banget, karena emang semuanya bahannya plastik. Tapi tentunya bahannya walaupun ringan, tapi kerasa solid banget karena mungkin plastiknya yang sangat bagus ya. Selanjutnya ukuran robotnya yang pas udah digabungin kayak gini menjadi sangat besar. Dan inilah perbandingannya dengan yang kira adalah 7 series Bumblebee dan yang kanan adalah Bumblebee 100 ribuan. Dan kelihatan banget betapa besarnya mainan si Transformers yang satu ini. Dan ngebuat gue puas banget sih buat ngeliatin mainannya dan juga megang-megang mainannya. Dan kayak gini detail kepalanya. Dan gue suka banget karena desainnya tuh nggak aneh-aneh. Desain yang simpel dan minimalis tapi tetap terlihat keren dan juga gagah. Ada juga bagian maskernya yang dicat warna abu-abu. Ini dipingin tambah keren karena jadi kayak mirip Optimus Prime gitu. Di bagian atas kepala juga ada kayak tombol yang kalau kita pencet akan mengeluarkan cahaya di matanya dan juga suara kayak gini. Dan menurut gue juga ini keren karena dari lampunya yang menyala dan juga suaranya ini terlihat kualitas yang mahal sih. Dan sebenarnya kepala dari robot itu agak kecil dan ngebuat itu jadi agak nggak proporsional pastinya. Tapi bagusnya dari main ini dikasih detail dari eskavatornya di bagian belakang kepalanya yang ngebuat ini jadi makin proporsional dan bagus banget. Lanjut ke bagian dadanya yang ada detail 2 kaca transparan kayak gini. Dan ini menurut gue keren juga karena menurut gue sih terinspirasi dari Optimus Prime ya. Lanjut di bagian belakang juga sebenarnya bolong, ini agak mengganggu penglihatan sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi terselamatkan sama bagian eskavatornya di bagian kerokannya ini. Dan kayak gini detail bagian tangannya yang rodanya udah nggak ada ya di bagian bawah sini. Karena udah pindah ke bagian depan ini. Bagian tangan juga yang bisa digerakin karena emang ini masih sama kayak tadi, yaitu bagian dari bagian truknya. Dan kayak gini untuk bagian detail dari kakinya. Yang sebenarnya sih gak ada yang spesial dari kakinya karena ini adalah bagian full dari truknya. Paling yang membedakan adalah di bagian pahanya dan juga bagian lutut dari kakinya itu. Dan karena bagian kakinya adalah full mode truknya kayak gini, jadi robotnya juga bisa berjalan dengan baik pakai roda punya truknya ini. Jadi tinggal didorong aja dan langsung akan berjalan dengan sangat baik kayak gini. Yang terakhir gue juga suka banget sama proporsi dari mainan robotnya ini yang bagus banget kalau dilihat dari samping, belakang maupun depannya. Karena durasi yang udah panjang banget, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan main kita kali ini. Dan buat yang nanya berapa harganya, jadi gue beli ini di harga 180.000 dan kalian langsung lihat aja deskripsinya. Jangan lupa buat subscribe, like dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.